pakaikan beresan seperti ini ya. Itu sunnah. Sunnah duduk di masjid, baca sholawat yang banyak, baca surat Al-Kahfi, dan jangan lupa bawa siwak. Punya siwak enggak? Siwak 10.000 ada itu. Masya Allah, ini sunnah Nabi. 2 rakaat pakai siwak lebih afdal daripada 70 sholat nggak pakai siwak. Pakai siwak sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk rumah pakai siwak, bangun tidur bersiwak, taruh siwak di atas tempat tidur kita di situ, masuk masjid pakai siwak, kemudian dia membaca Quran pakai siwak, mau baca kitab pakai siwak, mau sholat pakai siwak, mau wudhu pakai siwak. Sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita menjauh dari baginda Nabi karena kita tidak mengikuti syariat beliau. Padahal sudah dikatakan oleh Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Nabi, kalau kalian semuanya cinta kepada Allah, maka ikutlah kalian semuanya kepada aku. Ikut kepada baginda Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Insya Allah. Kembali lagi dalam kisah tadi, seorang wanita Yahudiyah mimpi ketemu Nabi. Masya Allah, kita diri ya. Pengen gak mimpi Nabi? Yuk kita bayangin. Sering-sering kita bayangin Nabi, Bu. Lihatin tuh wajahnya Nabi seperti apa. Bayangin tuh kita lagi mahalul qiyam di hadapan kita Nabi. Kita baca salawat di hadapan kita Nabi. Kita ingetin, kita bayangin. Kita bayangin sebelum tidur tuh baca salawat yang banyak, bayangin Nabi. Kita pengen ketemu Nabi, rindu sama Nabi. Nabi kebawa dalam itu. Kebawa kalau kita khusyuk sering seperti itu. Dan kemudian dia mimpi Nabi, subhanallah masuk Islam. Dia kaget, ternyata itu mimpi dan dia sudah masuk Islam. Begitu curangnya dia. Padahal cuma mimpi, curang banget karena dia masuk Islam. Kemudian dia bernazar dalam hatinya, besok saya pengen keluarkan harta saya untuk memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang pertama gembira karena keislaman dia, yang kedua bersyukur atas mimpi yang dia bisa lihat ketemu Nabi Muhammad SAW. Masuk Islam di malam hari, pagi-pagi dia sudah siap pengen bikin Maulid Nabi di rumahnya. Karena tetangganya bikin maulid, sudah saya mengorbankan harta saya, mau diwakafkan, mau dijual, mau bikin maulid Nabi biar kami mau diundang masyarakat. Pagi-pagi bangun tidur melihat suaminya tidak ada. Suaminya tidak ada. Ketika sampai di bawah, dia lihat suaminya lagi rapi-rapi, lagi beres-beres. Dia pengen ngomong sama suaminya kalau dia mimpi. Subhanallah, dia sudah Islam. Dia takut juga suaminya marah, tapi dia sudah nazar bagaimanapun juga pengen bikin maulid Nabi. Suaminya sudah merapikan rumahnya, sudah digelar karpetnya, sudah disiapkan segalanya. Masya Allah, makanannya sudah mau dipersiapkan, kambingnya mau disembelih, berasnya sudah mau disiap bikin kebuli. Pokoknya dia mau bikin enak, dia mau undang masyarakat. Ya, lah kita sudah siapkan itu semua. Bininya terkenal, istrinya tercengang, bingung. Abang ngapain bang? Ngapain abang? Ngapain? Abang suaminya bilang, ini nazar pengen bikin maulid Nabi. Tambah bingung lagi. Dari mana kau mengetahui? Min aina arabta sirral masud? Rahasia yang tersembunyi ini. Padahal tadi malam aku mimpi Nabi, gak ada orang yang tahu, gak ada yang lihat. Mimpi namanya juga. Kok bisa tahu kalau saya nazar pengen bikin maulid Nabi Muhammad SAW? Kemudian suaminya mengatakan, sebagaimana tadi malam dia datang kepadamu mengislamkan engkau, dia juga datang kepadaku mengislamkan aku. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dua-duanya mimpi ketemu Nabi. Nabi yang bilang bahwa istrinya sudah bernazar pengen bikin maulid Nabi, makanya dia persiapkan itu semuanya. Tuh jadi mulia luar biasa gara-gara ada satu orang merayakan peringatan
maulid baginda Nabi Muhammad. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada peringatan maulid Nabi diundang hadir. Kalau umum walaupun gak diundang datang. Berkah insya Allah, berkah luar biasa berkahnya, masya Allah. Ini makanan-makanan yang ada di sini berkah, minumannya berkah, semuanya sudah dapat doa insya Allah. Ada di mana maulid Nabi datang, masya Allah. Ini luar biasa. Saya lihat masyarakat di sini tambah semangat di dalam perayaan maulid Nabi. Yang kita keluarkan diganti. Berapa kita keluar? Berapa keluar? Jangan pelit, jangan perhitungan buat Nabi. Nabi perhitungan. Buat Nabi perhitungan, keluarin yang banyak, datang lagi dia. Datang pakai ganda, keluarin yang banyak. Bapak Ibu pengen pergi haji, pengen umroh, gak punya duit banyak, keluarin. Ini buat maulid Nabi. Ya Rob, saya niat, saya mau jumpa maulid Nabi, saya sedikit gak punya dana buat haji, buat umroh, tapi saya pengen ziarah ke makam Rasulullah. Ya sedekah. Nanti itu ada rezeki min haitsu yang kasih, bisa haji, bisa umroh. Amin. Mau haji mau, umrah mau. Ya Rabb, tadi kita baca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Allah, terharu luar biasa. Kita pengen suatu saat kita membacanya di depan kuburan baginda Nabi Muhammad. Kita berada di Madinah Al-Munawwarah, di Raudhah Syarifah. Kita berada di makam baginda Nabi Muhammad, menziarahi baginda Nabi Muhammad, membacanya di depan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membaca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, dhamirnya atas. Wahai Nabi, salam sejahtera atasmu, berarti kita berhadapan dengan baginda Nabi. Kalau dhamirnya bukan anta, dhamir huwa, ya Nabi salam alaihi, nabinya nggak ada di sini. Kalau kita baca ya Nabi salam alaika, nabinya ada di hadapan kita. Namun hijab, Bapak Ibu sekalian, nih hijabnya kita tebal. Ini di belakang ini banner nih, ada orang nggak? Kelihatan nggak? Padahal dekat ya, tipis nggak banner? Walaupun tipis bikin kita menjadi hijab terhalang. Ini kita buang hijabnya. Kalau kita buang hijabnya, ketahuan di belakang ada siapa. Ini Nabi Muhammad SAW sudah dekat sama kita, sudah dekat, namun hijab kita keras. Kita masih punya sifat iri, dengki, buruk sangka, demennya berghibah, demen namimah, betul? Demennya marah, ada yang sama orang tua durhaka, ada yang sama saudara berantem, ada yang sama tetangga tidak akur. Senangnya menghitung dosa orang, dosa sendiri gak pernah dilihat. Betul? Kita sibuk hitung dosa orang. Dia dosanya begini, dosa dia begini. Tahu semua aibnya orang, aib orang semua dia tahu dari asap bezir. Dia nggak nilai aibnya dia seberapa, padahal lebih besar. Ngapain Bapak Ibu sekalian kita hitung dosa orang? Gak dituntut sama Allah dosa orang, yang dituntut sama Allah dosa siapa? Dosa kita sendiri. Kalau kita tahu dosa kita yang bakalan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, ngapain kita ngurusin dosa orang? Belum tentu dia lebih buruk dari kita. Jadi kita harus baik sangka, katakan siapapun yang kau lihat dia lebih baik dari kita. Dia lebih baik. Ya Masya Allah, saya masih belum benar, saya belum rapi. Kalau orang-orang membicarakan tentang aib tetangganya, saudaranya, jangan ikut campur, katakan Masya Allah. Bukan malah nambahin, oh dia begini, begitu, tidak. Kata-kata dia Masya Allah, saya tahu dia Masya Allah. Dia tidak seperti itu. Jadi demikian, bukan ditambah aibnya orang. Kalau kita buka aib orang, aib kita bakal kelihatan. Walaupun aib dalam rumah itu bakal terbongkar. Tutupin aib saudaramu yang muslim, Allah tutupkan aibmu. Jangan kita bongkar aib saudara kita yang muslim. Ini dosa kita banyak. Ya Allah, dosa kita banyak, hati kita kotor, kita sikat. Makanya tadi dalam doa maulid ini Masya Allah, biar dicuci noda-noda kita, dosa-dosa kita semuanya sikat bersih
sehingga keluar dari majelis ini kita sudah dalam keadaan diampuni oleh Allah. Kita bangkit, dosa kita berkuburan, itu yang diharapkan. Makanya kita bawa pulang adalah bawa Rasulullah SAW, bawa baginda Nabi Muhammad ke rumah kita, bawa Nabi Muhammad ke rumah kita. Ayo, bagaimana caranya bawa Nabi Muhammad? Tegakkan syariat baginda Nabi Muhammad. Kita tidak bisa nuntut orang suruh tegakkan syariat Nabi Muhammad. Tidak, tegakkan dalam rumah kita. Kita tidak bisa paksa orang mengikuti syariat Nabi Muhammad. Kita dulu, anak kita, istri, keluarga. Bagaimana coba? Apakah masih ada keluarga kita yang buka aurat, yang kelihatan auratnya, yang laki perempuan bersatu padu dengan yang bukan mahram pergi kemana-mana bareng-bareng tanpa ada kecemburuan? Mana coba tanggung jawab seorang suami? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semuanya pemimpin, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kita sekalian bakal diminta, Bapak Ibu sekalian, tanggung jawab. Kasih nafkah anak yang halal, kasih nafkah istri yang halal. Kullu lahmin nabata min suhtin wan-nar aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada barang yang haram, neraka lebih utama dengannya. Kadang ada orang-orang itu bikin majelis siang-siang, pagi-pagi itu di sana ada majelis berjanji. Saya ditanya sama seseorang tokoh, Habib, ini di kampung kita ada majelis berjanji, bagus nggak? Oh bagus. Dia bilang bagus. Tapi ibu-ibu semuanya, iya bagus. Di mana? Di majelis siapa? Bukan di majelis, depan rumah orang, kumpul. Kami berjanji. Tahu yang begitu? Apa itu? Bangke. Bang keliling. Berjanji. Masya Allah, saya kira majelis berjanji bikin maulid seperti ini, ibu-ibu. Tidak boleh berjanji, bayar utang. Ini nggak boleh, nggak baik. Nggak bakalan berkah hartanya, bakal tak cukup terus, kurang terus nantinya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, rezeki yang ada bakal menjadi barokah. Itu yang paling penting daripada rezeki gak barokah. Yang barokah dititipkan untuk anak dan istri harus betul-betul yang halal, yang thayyib. Perilaku kita rubah. Ayo sama orang tua yang masih ada, bakti sama orang tua. Kalau kita bakti kepada orang tua, anak-anak kita bakal berbakti, Bapak Ibu sekalian. Kalau masih punya orang tua, jihadnya kita bakti sama orang tua. Dulu ada sahabat Nabi, anak muda datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia minta izin kepada Nabi untuk berjihad. Nabi tanya, ahayyul walidah, apakah ayah bunda masih hidup? Qala na'am. Ya Nabi, ayah bunda saya masih hidup. Pulang ke sini kalau begitu. Tapi himajah, ente jihad, bakti kepada kedua orang tua. Layani kedua orang tuamu, tuh jihad. Kalau masih punya orang tua, ya datangi, kunjungi. Jangan lupa juga setiap hari tanya kabar, telepon bisa. Kalau memang sulit mengunjunginya, datang ke rumah orang tua, jangan ngomel, jangan marah. Apa yang kita bisa berikan buat orang tua, berikanlah. Mumpung masih diterima hadiah kita. Nih, satu tangkai bunga yang kau berikan kepada ibumu lebih berharga ketimbang nanti kau berikan 1000 tangkai bunga namun kau taburkan di atas batu nisannya. Satu senyuman yang kau berikan sekarang lebih berguna. 1000 rupiah yang kau berikan sekarang lebih bermanfaat daripada miliaran rupiah yang kau berikan setelah wafat. Berikan ibu, berikan orang tuamu, jangan perhitungan sama orang tua. Masa orang tua menyebut sama anak saya? Baik, berapa itu? Ambil semuanya. Oh, nggak punya duit, apa yang bisa dijual di rumah? Coba. Kalau orang tua butuhkan, berikan. Jangan khawatir, rezekinya bakal berkah, Bapak Ibu sekalian. Ini ibu-ibu yang baik, istri yang solehah, yang membantu suaminya untuk
bakti kepada ibunya. Istri yang salehah yang membantu suaminya bakti kepada ibunya. Kenapa? Kalau suaminya bakti kepada ibunya, kalau anaknya dia bakal berbakti kepada dia. Kan dia punya anak nanti. Dia punya anak, anaknya bakal bakti kepadanya. Birru aba'akum wa birrukum abna'ukum. Berbaktilah engkau kepada ayah bundamu, kelak anak-anak berbakti kepada. Anak tugasnya wajib bakti kepada orang tua, jangan mengangkat kepala, jangan berbicara keras. Sudah cukup Bapak Ibu sekalian, dari kecil kita nyusahin orang tua. Sudah cukup, sekarang sudah dewasa, kalau masih punya orang tua jangan bicara keras. Lemah lembut berbicaranya, bikin senang orang tua. Kalau tidak cocok, walaupun tidak cocok, iyakan saja. Orang tua menasehatimu, iya. Walaupun tidak cocok, iya saja sudah. Jangan debat orang tuamu, jangan lawan orang tuamu. Biarkan, walaupun tidak cocok sama diri kita. Biarkan, karena kalau kita membentak atau berbicara keras melawannya, Allah murka. Ridallah ya ridal walidain wa suhtullah bisuhtihima. Ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua, murkanya Allah ada pada murka keduanya. Oh, berpagi hari membuat Allah ridho, lalu orang tua murka, Allah pun murka. Membuat Allah murka, kemudian orang tua ridho kepadamu, Allah pun ridho. Ini berapa banyak anak bisa melawan sama orang tua. Ya, ini kita sadar yang udah gede-gede nih. Ya, pernah nggak nyakitin hati orang tua? Pernah nggak bikin orang tua nangis? Pernah nggak bikin kesel hati orang tua? Ibu pernah nggak, Bu? Nah, sekarang yang orang tuanya masih ada, kita maaf. Sebelum terlambat, takutnya kita menunda-nunda mau berkunjung ke rumah orang tua, ingin membawa sesuatu hadiah untuk orang tua. Nggak pernah kita kunjungi orang tua, ketika berkunjung sudah ada bendera kuning. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, tuh kunjungin orang tua. Kalau masih ada orang tuanya datang, jangan nunggu ada bendera kuning baru kita datang. Jangan. Ayo minta ridho sampai orang tua mengatakan nak mau ridho kepadamu. Kalau orang tua sudah ridho pasti berhasil urusannya. Tuh lihat orang yang sukses, tuh lihat pasti dia bakti sama orang tua. Tuh lihat orang yang hancur, bangkrut, yang ditangkap KPK, yang ujung-ujungnya jelek hidup akhir hidupnya, dia pasti dia durhaka sama orang tua. Karena durhaka kepada orang tua, adabnya Bapak Ibu sekalian nggak menunggu di akhirat, hidupnya sudah diadab oleh Allah. Pokoknya jangan durhaka sama orang tua. Beruntung yang masih punya orang tua, senengin. Kalau kita bisa menyenangkan hati orang tua, Allah bakal kirim kepada kita anak-anak kelak bertakwa. Pokoknya begitu saja. Yang berkah, yang sukses, tanya sama orang tua. Modalnya bakti saja, berkahnya ada. Masya Allah. Jangan cuma kita bisa minum air telapak kakinya doang, tapi kan nurut sama orang tua percuma. Bakti sama orang tua, jangan lawan, jangan bantah. Mumpung orang tua masih ada, andaikan orang tua itu sudah sakit, tua apa, kesempatan di situ lebih bakti lagi yang dapat keberkahan. Qadara alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa khfid lahumā janāha al-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā baca rabbirhamhumā kamā rabbayānī rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Ya Allah, sayangi ayah bunda kami sebagaimana mereka membimbing dan mendidik kami tatkala kami masih kecil. Nah, kita masih kecil tuh orang tua sabar. Kita nanya berkali-kali sama orang tua, dijawab tidak? Dijawab, Pak, itu apa? Guru. Itu apa? Guru. 20 kali ditanya, dijawab sama orang tua kita. Ibu kita ditanya, tapi tetap senang hati. Kalau sudah tua, kadang kita sudah dewasa, jalan-jalan sama orang tua ke taman, orang tuanya nanya, nah
itu apa? Anaknya lagi sibuk main HP. Oh buruk. Anaknya nanya lagi, bapaknya nanya lagi ke anaknya, itu apa? Anaknya mulai sambil senyum, buruk. Nah itu apa? Anaknya lihat orang tua. Burung pak, kan saya sudah bilang burung. Gak pernah yang ngurusin, sibuk dengan main HP. Bapaknya bilang, ya Allah, nah, kalau kau masih kecil, aku bermain di taman ini. Kau satu bertanya kepadaku, bertanya ayah itu apa? Aku jawab burung. Kau tanya lagi, aku jawab dengan penuh bahagia dan gembira. Sampai 20 kali kau bertanya. Aku berbahagia, kau tertawa, aku tertawa. Gendong kau. Bahagia ditanya berkali-kali karena sayang orang tua kepada anak. Aku baru bertanya 3 kali, kau sudah membentak aku. Nangis anaknya, peluk orang tuanya. Nah kita suka nanya sama orang tua kita. Berkali-kali waktu kecil orang tua tetap bahagia sambut kita. Ada nyamuk saja kalau kita tidur, orang tua gak rela, betul. Orang tua gak rela tuh nyamuk menggigit kita. Terus kita mau ngomong kasar sama orang tua gara-gara sibuk. Pak, sesibuk apapun kalau ada orang tua punya handphone mati. Duduk sama orang tua, duduk dengerin dia ngomong. Sesibuk apapun kita punya tamu, punya kenalan, punya orang penting, duduk dulu sama orang tua. Kalau orang tua belum suruh kita keluar, jangan keluar. Duduk saja, duduk, dengerin dia ngomong, iya saja, senyum yang penting. Orang tua sudah biar rasanya nanti kalau kita sudah tua, gimana kalau ada anak kita marah-marahin kita. Tuh ibu kita melahirkan. Melahirkan sakit ya? Melahirkan sakit? Tahu? Melahirkan sakit nggak? Nggak tanya ibu sakit nggak bu? Ya kalau saya nggak tahu ya. Tahu dia. Melahirkan sakit dahsyat, pengorbanan bu, coba lihat seperti orang meninggal dunia akan ditermati sudah pilihan. Orang yang melahirkan seperti pilihan antara hidup dan mati. Kalau dia nggak hidup, dia mati sudah. Subhanallah, tapi rasa sakit itu hilang ketika anak sudah mulai bersuara. Senyum itu ibu. Keringetan, bahagia, senyum karena anaknya sudah bisa menyebut Apalagi anaknya sudah mulai besar, matanya sudah bisa melihat, melirik, sudah bisa menggerakkan tangan dan kaki, gembira hati ibunya, masya Allah. Masak capek, ya, masak sop, masak makanan. Ketika anaknya pulang sekolah, suaminya pulang kerja, makan, istrinya belum makan, ibunya belum makan, dia sedokin buat anaknya, buat suaminya, makan sopnya, nambah dihirup dengan begitu lahapnya. Ibu itu capeknya, keringetan masih ada, namun lelahnya hilang, berganti bahagia karena makanannya dimakan oleh istri, oleh suami dan anaknya. Betul nggak begitu bu? Hilang rasa lelah itu. Tapi tatkala sudah dewasa, anak membentak orang tua, anak bicara kasar sama orang tua, rasa sakitnya melahirkan terasa tidak seberapa dibanding sakitnya hati tatkala disayang oleh anak yang berani berbicara kasar di hadapan orang tua. Ya Allah, ya kalau kita nggak bisa nyenengin orang tua kita, belum bisa nyenengin, jangan nyakitin dulu ya. Kalau kita belum bisa menyenangkan orang tua kita, jangan sering menyakitkan hatinya. Ya Allah, Al-Habib Ali Al-Habsyi mengarang Maulid Tuduran, beliau mengatakan, aku selama ibuku masih hidup, aku gak punya harta. Hartaku milik ibuku. Bahkan diriku kalau laku dijual di pasar, biarin dijual di pasar oleh ibuku, aku rela. Saking apa? Dia gak mau tuh. Ya, ibunya kekurangan, ibunya minta apapun dikasih. Tuh ya, gara-gara baktinya orang tuanya, jadi wali bin Aulia. Uwais Al-Qarani sebagai tabi'in menjadi mulia karena bisa bakti kepada ibunya luar biasa. Imam Syafi'i baktinya sama orang tuanya luar biasa. Tuh lihat orang yang sukses tuh bakti sama orang tua. Makanya sudah dia masih punya orang tua, malam ini samperin orang tuanya. Kalau dekat, samperin, datang, cium tangannya, minta ridhonya. Sampai orang tua mengatakan,
juga kepadamu. Itu yang kita tunggu. Sudah berkah pasti. Datengin orang tuanya. Kalau jauh orang tuanya, telepon besok pagi, video call. Mumpung orang tua masih ada. Kalau dia sakit, kesempatan baktinya lebih besar, Bapak Ibu sekalian. Karena kita masih kecil, digendong sama siapa? Orang tua kita. Dimandiin sama siapa? Kalau disinjak, siapa yang disinjakin kita? Orang tua kita. Yang suami makan siapa? Yang masakin? Yang ngelonin kita tidur? Yang pakai baju? Jadi sekarang ketika orang tua sudah tua, sudah rentan, itu kesempatan kau. Kalau orang tua masih muda, masih gagah, bukan orang tua menyusahkan kita. Kita yang masih nyusahin orang tua, tapi kesabaran pasti ditunggu di situ. Tatkala orang tua kita sudah tua dan orang tua sudah tidak punya harta, orang tua sudah sakit, di situ lihat bagaimana perasaannya anak. Mandikan orang tua. Pakaikan minyak rambut orang tuamu, jangan sampai ada yang sakit berbulan-bulan juga dimandikan pakai minyak rambut. Potongin kuku orang tuamu, suapkan makan, kasih suapan, suapkan kepada orang tua, siapkan makanan, minuman. Jangan orang tua dijadikan babu. Ini akhir zaman, orang tua itu kayak babu, istrinya kayak ratu. Dia punya istri kayak ratu, orang tuanya kayak babu. Betul begitu. Orang tua ngurusin dia semasa kecil, ketika semasa dia dewasa, orang tua ngurusin anaknya dia lagi. Dia enak jalan-jalan kemana-mana dengan alasan bekerja. Pekerja gak mau mengurus anak. Ibunya di rumah yang mencuci pakaian, ibunya yang mengepel rumahnya, ibunya yang masak. Babu itu, babu. Betul. Jadikan raja, rezekimu seperti raja. Jadikan pokok ibumu segalanya, rezekimu bakalan berkah. Jangan suruh bekerja, panggil pembantu, suruh urus orang tua. Coba, ya, yang masih punya orang tua kesempatan ikut bakti. Yang orang tuanya sudah wafat masih bisa berbakti. Ziarahi kuburnya. Zurul kubur, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah kubur, sesungguhnya ziarah kubur mengingat kalian akan akhirat. Datangin orang tuanya di alam barzakh, kirimkan doa.